Saya tidak akan bicara apakah yang terkait dengan penanganan Formula E atau tidak. Yang pasti saya saat ini hanya menguji, sementara ini menguji tentang keputusan ini. Kalau itu memang hasil keputusan Rapim dengan memperhitungkan kinerja saya, justru saya datang ke sini adalah untuk menguji apakah keputusan Rapim itu sesuai dengan hasil pertimbangan Rapim atau tidak. Kenapa saya melapor ke sini? Saya ingin mencari pihak yang independen. Saya akan menguji apakah betul keputusan itu sesuai dengan kode etik. Etik ini dikembangkan juga dengan dugaan tindak pidana. Karena apa yang dilakukan oleh Ketua KPK bukan sekedar pelanggaran etik, tapi juga sudah pelanggaran hukum pidana. Misalnya membocorkan rahasia atau membocorkan keterangan rahasia termasuk melalui dokumen penyelidikan tersebut. Dan harapan kami juga adalah bahwa proses ini bukan hanya ditangani oleh Dewan Pengawas KPK, tetapi karena ada masalah pidana juga ditangani oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini saya kira kepolisian perlu menerima laporan-laporan itu dan membuatnya ke dalam laporan polisi menjadi LP sehingga bisa diproses di dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dan yang ketiga, tentu kami juga mengamati langkah dari Brigjen Endar yang bukan hanya melaporkan kepada Dewas, tapi juga kepada Polda dan juga kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk yang terakhir ini, kami masih mengamati apakah memang yang bersangkutan akan melaporkan itu. Sejauh ini yang kami lihat di dalam KPK, hampir sebagian besar dari para pegawai KPK merasa kecewa dan ingin agar ada sanksi yang tegas terhadap Ketua KPK. Bahkan dalam catatan mereka, paling tidak ada 26 kasus operasi tangkap tangan yang gagal karena dibocorkan. Dan bisa jadi kebocoran-kebocoran itu akibat dari praktik-praktik yang tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip integritas di dalam KPK seperti yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Kira kan saya sudah jawab kemarin bahwa karena ini masalah persoalan internal di KPK yang saat ini sedang diselesaikan di Dewas, ya kita tunggu saja. Yang jelas kami dalam posisi yang waktu itu tentunya pernah mengirim surat untuk perpanjangan Pak Endar, kemudian itu kita akan lihat. Ya, pada saat itu saya kan memperpanjang Pak Endar kepada tanggal 29 Maret. Namun demikian ada hal lain yang saat ini tentu sedang diselesaikan oleh Pak Endar selaku anggota KPK penyelidik saat itu internal KPK. Firly Bahuri kecolongan, balas dendam Kapolri berhasil atas pencopotan anak buahnya di KPK. Dikutip dari News Jakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri kecolongan dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang melakukan balas dendam atas pencopotan anak buahnya. Hal ini disampaikan pegiat media sosial Lukman Simanjuntak saat menyoroti Kapolri yang tidak terima dengan pemecatan Irjen Karyoto dan Brigjen Endar Priantoro dari KPK oleh Firly Bahuri. Lukman Simanjuntak mengibaratkan Firly dan Sigit bermain catur, namun menurutnya Kapolri lah yang bermain cantik. Ibarat main catur, Sigit terlihat lebih cerdik memainkan bidak, ungkapnya dikutip dari cuitannya di Twitter Kamis 13 April 2023. Ia mengatakan apa yang dilakukan Firly sama saja bermain api. Kini Irjen Karyoto yang dicopot malah dipromosikan sebagai Kapolda Metro Jaya. Firly bermain api dengan tendang Endar dan Karyoto, ujarnya. Di sisi lain, Sigit menurutnya bermain cantik. Karyoto yang telah diangkat jadi Kapolda ditugaskan selidiki kebocoran dokumen KPK. Namun direspon Sigit yang bermain cantik dengan kembalikan Endar ke KPK. Seraya lantik Karyoto jadi Kapolda Metro Jaya yang ditugaskan selidiki kebocoran dokumen KPK. Jelasnya, dokumen dimaksud yakni rumor yang beredar bahwa Firly membocorkan dokumen rahasia terkait kasus di Kementerian ESDM.
Kini Firly juga telah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK terkait hal itu. Lukman Simanjuntak mengibaratkan Firly dan Sigit bermain catur, namun menurutnya Kapolri lah yang bermain cantik. Ibarat main catur, Sigit terlihat lebih cerdik memainkan bidak, ungkapnya dikutip dari cuitannya di Twitter Kamis 13 April 2023. Ia mengatakan apa yang dilakukan Firly sama saja bermain api. Kini Irjen Karyoto yang dicopot malah dipromosikan sebagai Kapolda Metro Jaya. Firly bermain api dengan tendang Endar dan Karyoto, ujarnya. Dikutip dari News Jakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri kecolongan dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang melakukan balas dendam atas pencopotan anak buahnya. Hal ini disampaikan pegiat media sosial Lukman Simanjuntak saat menyoroti Kapolri yang tidak terima dengan pemecatan Irjen Karyoto dan Brigjen Endar Priantoro dari KPK oleh Firly Bahuri. Di sisi lain, Sigit menurutnya bermain cantik. Karyoto yang telah diangkat jadi Kapolda ditugaskan selidiki kebocoran dokumen KPK. Namun direspon Sigit yang bermain cantik dengan kembalikan Endar ke KPK. Seraya lantik Karyoto jadi Kapolda Metro Jaya yang ditugaskan selidiki kebocoran dokumen KPK. Jelasnya, dokumen dimaksud yakni rumor yang beredar bahwa Firly membocorkan dokumen rahasia terkait kasus di Kementerian ESDM. Kini Firly juga telah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK terkait hal itu.